Di tengah perjuangannya untuk meraih impian, Fitri terpaksa menerima sebuah pernikahan yang bukan didasari oleh cinta, melainkan kebutuhan. Namun, apakah pernikahan yang dimulai dari kesepakatan ini bisa mengubah takdirnya? Fitri memandangi layar ponselnya yang menyala. Deringnya yang tiba-tiba memecah keheningan di ruang tunggu itu mengingatkannya pada apa yang baru saja terjadi. Suasana di luar kampus itu terasa sepi, hanya beberapa orang yang lalu lalang, sibuk dengan urusan masing-masing. Namun dalam hati Fitri, kegelisahan yang mengendap begitu berat. Di layar ponselnya muncul nama Pak Ardi, dosennya yang juga merupakan kepala departemen di Fakultas Filsafat. Ketika pertama kali nomor itu muncul, rasanya seperti ada sesuatu yang mengikat tangannya untuk menjawab. Hatinya berdegup kencang, entah karena kecemasan atau mungkin karena alasan lain yang lebih rumit. Kenapa Pak Ardi ingin menghubungiku? Pikirnya dengan resah. Hampir 2 minggu yang lalu, Fitri dipanggil oleh Pak Ardi ke ruangannya. Waktu itu, perasaan takut sudah memenuhi rongga dadanya sejak dia memasuki ruang dosen tersebut. Ada yang aneh dengan pertemuan itu. Tidak seperti biasanya, Pak Ardi tidak hanya membahas masalah akademik yang biasa dia sampaikan kepada mahasiswanya. Tidak ada pembahasan soal tugas besar atau ujian mendatang. Sebaliknya, Pak Ardi justru memulai percakapan dengan kalimat yang sangat mengejutkan bagi Fitri. "Aku ingin kau mempertimbangkan satu hal, Fitri," ujar Pak Ardi dengan nada yang tegas, namun penuh perhatian. "Kau tahu, biaya kuliahmu selama ini cukup memberatkan, bukan? Aku bisa membantu." Fitri menatap Pak Ardi dengan penuh bingung. "Maksud Pak Ardi?" tanya Fitri, mencoba mencari penjelasan lebih lanjut. Pak Ardi terdiam sejenak, seakan mencari kata-kata yang tepat untuk mengungkapkan maksudnya. Lalu, dengan tegas dan tanpa ragu, ia mengungkapkan tawaran yang mengagetkan itu. "Kalau kau setuju, kita bisa menikah. Aku akan membiayai seluruh kuliahmu, dan kamu tidak perlu lagi khawatir soal uang." "Bagaimana?" kata Pak Ardi. Tatapan matanya tajam dan serius. Fitri terperangah. Tubuhnya seperti membeku mendengar kata-kata itu. Pernikahan? Dengan dosennya sendiri? Hal ini terlalu sulit untuk diterima. Tidak hanya karena perbedaan usia yang sangat jauh, tetapi juga karena ia tak pernah membayangkan bahwa pernikahan menjadi sebuah jalan keluar untuk masalah finansialnya. "Pak Ardi, itu bagaimana mungkin?" Fitri hanya bisa terdiam, tak tahu harus mengatakan apa. Pak Ardi menatapnya dengan penuh pengertian, tetapi juga tekad yang dalam. "Aku tahu ini terdengar aneh dan tak biasa. Tapi aku sudah mempertimbangkan semuanya dengan matang. Aku ingin membantu kamu mencapai impianmu tanpa terhambat masalah keuangan. Tentunya, ini bukan sekadar masalah uang. Aku ingin kita berdua bisa saling mendukung." Fitri tak tahu harus berkata apa lagi. Di satu sisi, ia merasa terjebak. Di sisi lain, tawaran ini adalah satu-satunya cara agar ia bisa terus melanjutkan studinya. Bayang-bayang utang yang menggunung, ditambah dengan biaya kuliah yang semakin meningkat, membuatnya merasa terhimpit. Ia tidak tahu harus berbuat apa. Menolak tawaran Pak Ardi sama artinya dengan menghancurkan harapannya untuk menyelesaikan kuliah tepat waktu. Setelah beberapa hari penuh pertimbangan, akhirnya Fitri menerima tawaran tersebut, meskipun hatinya masih penuh kebingungan. Ia tidak bisa memungkiri bahwa ia sangat membutuhkan bantuan itu. Keputusan itu pun diambilnya dengan alasan pragmatis, agar ia bisa terus belajar dan meraih cita-citanya. Kini, beberapa minggu setelah pertemuan itu, Fitri duduk di ruang tunggu kampus dengan perasaan yang campur aduk. Ia sedang menunggu panggilan dari Pak Ardi, yang berjanji akan menghubunginya sebelum pernikahan mereka dilangsungkan. Fitri menarik napas dalam-dalam. Apa yang sedang ia jalani sekarang terasa seperti mimpi buruk yang perlahan menjadi kenyataan. Ia masih tidak bisa percaya bahwa dirinya akan menikahi dosen yang jauh lebih tua darinya demi uang dan pendidikan. Ketika teleponnya berdering, Fitri merasa jantungnya melompat keluar dari dada. Dengan tangan yang sedikit gemetar, ia mengangkat ponselnya. "Fitri, kamu siap?" Suara Pak Ardi terdengar tenang di ujung sana.
namun Fitri bisa mendengar ketegasan yang sama di dalamnya. "Pak Ardi, saya tidak tahu harus berkata apa." "Ini semua terlalu cepat," ujar Fitri. Suaranya terdengar cemas, namun tidak bisa ia sembunyikan lagi. Rasa takut, bingung, dan tertekan begitu melingkupi dirinya. Pak Ardi terdiam sejenak, seakan menimbang-nimbang kata-katanya. "Aku paham perasaanmu, Fitri. Tidak ada yang mudah dalam situasi ini. Tapi percayalah, aku hanya ingin membantu. Ini bukan soal pernikahan seperti yang orang lain bayangkan. Aku ingin memastikan kamu bisa menyelesaikan kuliahmu dengan baik." Ada kehangatan dalam suara Pak Ardi yang membuat Fitri sedikit tenang. Meskipun perasaan cemas itu masih ada sesuatu dalam dirinya yang mulai percaya. Mungkin inilah kesempatan yang tidak bisa ia lewatkan. Sesuatu yang bisa mengubah hidupnya, meskipun dengan cara yang tak terduga. "Baik Pak Ardi," jawab Fitri, akhirnya meski hatinya terasa berat. "Saya akan menjalani ini." Hari pernikahan pun tiba, dan semuanya berjalan cepat. Tidak ada keramaian. Hanya beberapa orang dekat yang hadir, serta keluarga Pak Ardi yang tampaknya tidak terlalu antusias dengan keputusan ini. Fitri mengenakan gaun pengantin yang sederhana, jauh dari kemewahan yang ia bayangkan. Dia duduk di pelaminan, dikelilingi oleh orang-orang yang hanya melihat pernikahan ini sebagai sebuah formalitas. Namun, di dalam hatinya, Fitri merasakan hal yang lebih dalam. Ia merasa seperti seorang wanita yang terperangkap dalam kisah hidup yang tidak pernah ia pilih. Tapi, di sisi lain, ia tidak bisa menolak kenyataan. Pernikahan ini adalah satu-satunya jalan untuk meraih impiannya. Setelah akad nikah yang berlangsung, singkat dan sederhana, mereka pun berangkat ke rumah yang telah disiapkan oleh Pak Ardi. Keduanya diam sepanjang perjalanan. Fitri mencoba mencerna segala sesuatu yang terjadi, sementara Pak Ardi memandang ke depan dengan ekspresi yang sulit dibaca. Malam pertama mereka tiba. Fitri duduk di tempat tidur yang besar dan terasa asing baginya. Hatinya berdebar, dan ia merasa canggung sekali. Bagaimana ia harus bersikap? Apa yang harus dilakukan? Tiba-tiba, Pak Ardi masuk dengan langkah perlahan, menatap Fitri yang tampak kebingungan. "Kita bisa mulai dengan berbicara," katanya dengan lembut. Fitri hanya mengangguk, merasakan kegelisahan yang tak terhingga. Ia tahu bahwa pernikahan ini bukanlah akhir dari segalanya, melainkan awal dari sesuatu yang jauh lebih rumit dan penuh ketidakpastian. Namun, di balik perasaan yang campur aduk ini, ada sesuatu yang lebih dalam yang mulai tumbuh. Sebuah perasaan yang tak bisa ia jelaskan. Apa itu? Entahlah, mungkin hanya waktu yang bisa memberitahunya. Malam pertama pernikahan mereka berjalan dengan kesunyian yang menekan. Fitri duduk terdiam di tepi tempat tidur, mengenakan gaun pengantin yang mulai terasa tidak nyaman. Meski pakaian itu baru saja dikenakannya beberapa jam yang lalu, sekarang rasanya sudah begitu berat. Setiap detil dari malam ini terasa seperti kilas balik sebuah mimpi buruk yang perlahan menjadi kenyataan. Di satu sisi, ia tidak bisa menyangkal bahwa ia merasa lega, karena masalah finansial yang memberatkan pikirannya akhirnya menemukan jalan keluar. Namun, di sisi lain, ada perasaan kosong yang terus menghantuinya, menanyakan apakah keputusan ini benar atau salah. Pak Ardi duduk di kursi di sisi kamar, menatapnya dengan penuh perhatian. Suara detakan jam dinding yang monoton membuat suasana semakin kaku. Mereka berdua diam, masing-masing terperangkap dalam pikiran mereka sendiri. Fitri bisa merasakan Pak Ardi sedang mencoba memberi ruang, menghormati kenyataan bahwa malam ini bukanlah sesuatu yang mudah bagi mereka berdua. Tetapi, perasaan canggung yang menyelimuti ruangan itu semakin membebani Fitri. Setelah beberapa menit yang terasa sangat lama, Pak Ardi akhirnya membuka suara dengan lembut. "Fitri, kita tidak perlu terburu-buru. Jika kamu ingin, kita bisa mulai dengan berbicara." Fitri mengangguk pelan, meskipun suaranya nyaris hilang karena kegelisahan. Ia menatap Pak Ardi dengan penuh tanya. Sosok di depannya itu, yang selama ini hanya ia kenal sebagai seorang dosen yang keras dan tegas, kini tampak begitu berbeda. Wajahnya yang tampak lebih tua dari usia sebenarnya, kini terlihat lebih lembut, penuh perhatian. Namun, kehadirannya
masih terasa seperti bayang-bayang yang sulit ia kenali. "Pak Ardi," suara Fitri bergetar. "Kenapa Pak Ardi memilih saya? Saya tahu ini bukan keputusan yang mudah untuk kita berdua. Apakah Pak Ardi yakin dengan keputusan ini?" Pak Ardi menarik napas dalam-dalam, seakan mengatur kata-katanya. "Fitri, aku tahu ini sulit, bahkan tidak adil bagi kita berdua. Tapi aku melihat potensimu. Kamu cerdas, penuh semangat, dan aku tahu kau ingin meraih sesuatu yang besar dalam hidupmu. Aku hanya ingin membantumu mewujudkan impianmu. Aku tidak berharap banyak. Aku hanya ingin memberi kesempatan untukmu." Fitri merasakan sesuatu yang aneh bergolak dalam hatinya. Kata-kata Pak Ardi terasa tulus, tetapi tetap ada keraguan yang menggerogoti pikirannya. Bagaimana bisa ia percaya pada seseorang yang baru saja ia nikahi, yang bukan hanya lebih tua darinya, tetapi juga seorang dosen yang selama ini ia anggap sebagai sosok yang jauh dan sulit didekati? Apa Pak Ardi tidak merasa aneh dengan ini? Fitri bertanya, mencoba mengungkapkan kegelisahan yang ia rasakan. Pernikahan ini tidak seperti pernikahan pada umumnya. Kita menikah bukan karena cinta. Pak Ardi mengangguk pelan, wajahnya terlipat oleh kerutan kecil yang menggambarkan kejujuran dan pemahaman. "Aku tidak mengharapkan cinta, Fitri. Itu bukan tujuan utama pernikahan ini. Aku hanya ingin membantu kamu. Ini lebih tentang kesempatan yang aku bisa berikan untukmu." Fitri menghela napas panjang. Semua terasa begitu membingungkan. Di satu sisi, pernikahan ini memberikan solusi bagi masalah finansialnya, memberikan kesempatan untuknya melanjutkan kuliah tanpa beban. Namun, di sisi lain, perasaan kosong itu masih menggerogoti hatinya. Ia tidak tahu apa yang sebenarnya ia rasakan terhadap Pak Ardi. Cinta? Mungkin itu terlalu jauh untuk dibicarakan sekarang. Apalagi, dia bahkan tidak tahu apakah dia bisa merasa cinta kepada seseorang yang lebih tua. Seseorang yang belum pernah ia kenal secara pribadi, selain sebagai dosennya. Di tengah kegelisahan itu, ia memutuskan untuk mencoba berpikir lebih rasional. Apa yang akan terjadi jika aku menolaknya, pikirnya. Apa aku akan bisa melanjutkan kuliahku tanpa beban biaya? Tidak mungkin. Aku akan kesulitan. Dan aku tahu aku tidak punya banyak pilihan lain. Pak Ardi terlihat seperti menunggu keputusan darinya. Tak ada paksaan atau tuntutan. Hanya ketenangan yang terpancar dari pria itu. "Fitri, aku paham jika kamu merasa ragu. Tidak ada yang memaksamu untuk menerima ini. Tapi jika kamu siap, kita akan menjalani semuanya dengan hati-hati." Fitri merasakan ketenangan yang berbeda dalam kata-kata Pak Ardi. Walaupun situasi ini sangat jauh dari harapannya, ia merasa ada sesuatu yang bisa ia pegang, sebuah janji untuk masa depan yang lebih baik. Ia mulai merasa bahwa keputusan ini, meskipun bukanlah yang ideal, adalah satu-satunya pilihan untuk saat ini. Tidak hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk keluarganya, yang telah lama menunggu harapan darinya. Dengan perlahan, Fitri berdiri dan melangkah menuju jendela kamar yang terbuka, menyaksikan malam yang sunyi. Kota yang terhampar di luar tampak tenang, dengan kilauan lampu yang berkelap-kelip seperti bintang di langit. Namun di dalam dirinya, kegelisahan itu masih tetap ada. Apakah ini benar? Apakah aku sudah memilih dengan bijak? Pak Ardi datang mendekat dan berdiri di sebelahnya, menatap keluar jendela bersama-sama. Hening sejenak. Lalu, suara Pak Ardi terdengar, lebih lembut dari sebelumnya. "Aku tahu ini bukan keputusan mudah, Fitri. Tapi aku ingin kamu tahu, aku di sini untukmu. Bukan hanya sebagai dosen atau sebagai suamimu, tapi juga sebagai teman yang ingin melihatmu sukses." Fitri menoleh ke arah Pak Ardi, melihat tatapan pria itu yang penuh harapan. Untuk pertama kalinya, ia merasakan sedikit ketenangan dalam hatinya. Mungkin ini bukan cinta, tetapi mungkin ada sesuatu yang lebih dari itu. Sesuatu yang bisa tumbuh seiring waktu. "Terima kasih Pak Ardi," kata Fitri dengan suara yang agak pelan, namun penuh pengertian. "Saya akan berusaha untuk tidak mengecewakan Pak Ardi." Pak Ardi tersenyum, meskipun senyumnya tidak sepenuhnya lebar, lebih kepada pengertian yang mendalam. "Kita akan melewati ini bersama, Fitri.
Jangan khawatir. Malam itu, meskipun tidak ada kata-kata cinta yang terucap, sebuah kepercayaan mulai terbentuk. Kepercayaan bahwa pernikahan ini mungkin bukan sekadar tentang uang atau kewajiban, tetapi juga tentang memberi kesempatan untuk berkembang, untuk meraih impian yang lebih tinggi, dan untuk menghadapi masa depan yang lebih baik. Fitri tahu, perjalanan mereka baru saja dimulai, dan meskipun ia tidak tahu bagaimana perasaan ini akan berkembang, ia menyadari satu hal, hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Minggu-minggu pertama setelah pernikahan mereka berlalu dengan cara yang aneh. Fitri masih mencoba menyesuaikan diri dengan segala hal baru yang datang bersamaan dengan status barunya sebagai istri Pak Ardi. Meski kehidupan rumah tangga mereka sangat sederhana, tanpa pesta meriah atau perayaan layaknya pernikahan pada umumnya, namun ada banyak perubahan yang harus ia hadapi. Pak Ardi, yang selama ini ia anggap sebagai sosok yang kaku dan formal, ternyata memiliki sisi lain yang jauh lebih lembut dan penuh perhatian. Setiap pagi, Pak Ardi akan menyiapkan sarapan untuk mereka berdua, meskipun menu sarapannya sederhana, roti bakar, telur, dan secangkir kopi. Fitri tidak pernah menyangka bahwa dosen yang begitu terkenal tegas di kampus itu bisa begitu perhatian dalam kehidupan sehari-hari. Namun, meskipun semuanya tampak lebih baik dari yang ia bayangkan, Fitri tidak bisa mengabaikan perasaan aneh yang terus mengganggunya. Ada sesuatu yang belum ia ketahui tentang Pak Ardi. Sesuatu yang tersembunyi di balik sosok pria yang kini menjadi suaminya. Seiring waktu, rasa penasaran itu semakin membesar. Setiap kali ia mencoba bertanya tentang masa lalu Pak Ardi, pria itu akan menghindar atau memberikan jawaban yang samar. Pak Ardi memang tidak pernah secara terbuka menutupi apapun, tetapi ia selalu tahu bagaimana mengubah arah percakapan dengan cara yang sangat halus. Suatu sore, ketika Fitri sedang duduk di ruang tamu, membaca buku yang diberikan oleh Pak Ardi untuk menunjang studinya, ia mendengar suara langkah kaki di luar ruangan. Itu adalah langkah Pak Ardi, yang tampaknya sedang sibuk dengan pekerjaannya di kantor. Namun, kali ini ada sesuatu yang berbeda. Tanpa ia duga, Pak Ardi muncul di ambang pintu, wajahnya tampak serius. "Fitri, ada yang perlu aku bicarakan," kata Pak Ardi. Suaranya terdengar lebih berat dari biasanya. Fitri mengangkat wajahnya dan menatapnya dengan penasaran. "Apa itu, Pak Ardi?" Pak Ardi terdiam sejenak, lalu melangkah lebih dekat dan duduk di sebelahnya. Wajahnya yang biasanya tampak tenang kini tampak sedikit cemas. "Ada sesuatu yang perlu kamu ketahui tentang diriku. Aku rasa sudah waktunya kamu mendengar kisah ini." Fitri merasa seolah-olah sebuah tirai besar perlahan terangkat dari matanya. Ada sesuatu yang sangat penting yang ingin Pak Ardi ungkapkan. Sesuatu yang bisa mengubah pemahaman Fitri tentang dirinya. Fitri mendengus pelan, mencoba menenangkan dirinya. Apa yang sedang terjadi? "Selama ini aku belum pernah bercerita banyak tentang diriku, Fitri," lanjut Pak Ardi. "Mungkin kamu sudah merasa sedikit aneh, karena aku begitu tertutup soal masa laluku. Tapi sekarang aku rasa kamu berhak tahu." Pak Ardi menarik napas panjang, seolah hendak menyusun kata-kata yang tepat. "Aku dulu adalah seorang mahasiswa yang sangat berprestasi. Bahkan aku mendapat beasiswa penuh untuk melanjutkan kuliah di luar negeri. Tetapi, segala sesuatunya berubah ketika keluargaku jatuh ke dalam masalah yang sangat besar. Masalah finansial dan keluarga yang tak terduga memaksaku untuk meninggalkan kuliah dan kembali ke Indonesia." Fitri menatap Pak Ardi dengan heran. Ini adalah sisi lain dari Pak Ardi yang belum pernah ia bayangkan. Dosen yang selalu terlihat profesional dan teratur itu ternyata memiliki cerita hidup yang sangat berat. "Aku terpaksa meninggalkan semuanya, Fitri. Beasiswa, impian, dan kehidupan yang telah aku bangun selama bertahun-tahun. Aku memilih untuk kembali ke rumah, membantu keluargaku, dan melupakan segala hal tentang pendidikan dan masa depan yang telah aku rencanakan. Itu adalah pilihan yang sangat berat, tetapi aku rasa itu yang terbaik saat itu." Fitri tidak bisa berkata-kata. Cerita itu begitu menyentuh, dan entah mengapa, ia merasa lebih dekat dengan Pak Ardi setelah mendengarnya. Dia merasa ada sebuah
Luka yang tersembunyi di hati pria itu, sebuah kenyataan yang mungkin tidak pernah ia tunjukkan pada orang lain. Aku tahu ini mungkin terdengar aneh, Fitri. Tapi ketika aku melihatmu, aku ingat pada diriku yang dulu. Kamu memiliki potensi yang sangat besar, tapi masalah finansial menghalangimu untuk mewujudkannya. Itu sebabnya aku memutuskan untuk menikahimu. Aku ingin memberimu kesempatan yang pernah aku lewatkan. Lanjut Pak Ardi dengan nada yang lebih dalam. Fitri terdiam, mencerna setiap kata yang keluar dari mulut Pak Ardi. Ada rasa terharu yang tiba-tiba muncul. Kini, ia mulai memahami sedikit demi sedikit alasan di balik keputusan Pak Ardi untuk menikahinya. Mungkin, pernikahan ini bukan hanya tentang uang atau kewajiban semata. Pak Ardi ternyata memiliki tujuan yang jauh lebih besar dari itu. Ia ingin memberinya kesempatan untuk meraih impian yang dulu terpaksa ia tinggalkan. Tapi Pak Ardi, kenapa tidak memberitahuku semua ini sebelumnya? Tanya Fitri dengan suara yang lembut. Kenapa harus menyembunyikan semua ini dariku? Pak Ardi menunduk, tampaknya mencari kata-kata yang tepat. Aku takut, Fitri. Aku takut jika kamu tahu semua ini, kamu akan merasa kasihan padaku. Aku tidak ingin itu. Aku ingin kamu melihatku sebagai seseorang yang bisa memberi kesempatan, bukan sebagai orang yang terperangkap dalam masa lalu. Fitri merasakan hati kecilnya tersentuh. Di balik sosok Pak Ardi yang keras dan tegas, ternyata ada seorang pria yang penuh dengan beban dan perjuangan. Sebuah pengorbanan besar yang tidak ia duga ada di balik keputusan untuk menikah dengannya. Pak Ardi, kata Fitri akhirnya, matanya berbinar sedikit. Saya tidak merasa kasihan. Justru, saya merasa sangat terhormat bisa menjadi bagian dari kisah hidup Pak Ardi. Saya bisa memahami apa yang Pak Ardi rasakan. Mungkin kita bisa berusaha bersama-sama. Pak Ardi menatap Fitri, dan untuk pertama kalinya ia tersenyum dengan penuh kehangatan. Senyuman itu tidak lagi tampak dingin atau formal, tetapi lebih kepada rasa syukur yang mendalam. Terima kasih ya Fitri. Aku benar-benar berharap kita bisa menjalani perjalanan ini dengan penuh pengertian. Aku ingin kita berdua bisa saling mendukung. Fitri merasa, meskipun pernikahan ini masih terasa aneh, ada suatu ikatan yang perlahan mulai terjalin. Mungkin cinta tidak akan datang dengan segera, tetapi ada banyak hal yang bisa dibangun dari rasa saling pengertian dan kerjasama. Dan mungkin, justru inilah awal dari sebuah kisah yang tidak terduga. Kisah yang akan mengubah hidup mereka berdua selamanya. Hari itu, Fitri merasa lebih ringan. Sebuah rahasia telah terungkap, dan meskipun jalan yang harus mereka lalui tidak mudah, ia tahu bahwa mereka akan saling mendukung. Mereka berdua memiliki mimpi, dan meskipun keduanya datang dari dunia yang berbeda, mungkin mereka bisa menemukan jalan yang sama untuk meraihnya. Hari-hari setelah percakapan itu berjalan dengan tempo yang berbeda. Meskipun awalnya Fitri merasa terjebak dalam hubungan yang tidak dia pilih dengan sepenuh hati, sedikit demi sedikit, sesuatu mulai berubah. Ada perasaan hangat yang mulai tumbuh. Meskipun tak bisa dipungkiri, itu bukanlah cinta yang langsung datang seperti dalam cerita-cerita romantis. Tetapi, sesuatu yang lebih sederhana dan lebih manusiawi, rasa saling menghargai. Setiap pagi, Fitri mulai merasa lebih nyaman berada di rumah Pak Ardi. Meski rumah itu sederhana, tidak seperti rumah orang kaya yang ia bayangkan dalam mimpinya. Ada ketenangan yang selalu menyelubunginya setiap kali ia melangkah masuk ke dalamnya. Ruang tamu dengan lukisan-lukisan sederhana di dinding, rak buku yang penuh dengan koleksi karya sastra, dan meja makan yang tak pernah kekurangan bahan makanan meski semuanya tampak sederhana. Semua itu menciptakan suasana yang nyaman. Bahkan, kini, Fitri merasa lebih dekat dengan Pak Ardi, meskipun hubungan mereka masih terasa canggung. Pada pagi yang cerah, Fitri duduk di meja makan yang telah disiapkan sarapan sederhana oleh Pak Ardi. Sambil menikmati roti bakar dan secangkir kopi hangat, ia teringat kembali pada pertemuan pertama mereka di ruang dosen, ketika Pak Ardi menyarankan pernikahan ini. Betapa asing dan aneh rasanya. Tapi hari ini, ia melihat semuanya dengan cara yang berbeda. Keputusan yang tampaknya begitu tergesa-gesa itu, kini mulai membuka jalan bagi perubahan yang lebih baik
dalam hidupnya. Meskipun masih ada banyak yang belum ia pahami tentang perasaan ini, ia merasakan kedamaian yang jarang ia temui sebelumnya. Pak Ardi yang baru saja keluar dari kamar tidur, mengenakan jas sederhana yang selalu ia kenakan untuk bekerja, datang ke meja makan. Dengan senyuman yang tenang, ia duduk di hadapan Fitri, menyapa dengan lembut. "Selamat pagi, Fitri. Sudah makan?" Fitri mengangguk, mencoba tersenyum meskipun masih merasa canggung. "Selamat pagi, Pak Ardi. Terima kasih untuk sarapannya." Pak Ardi tersenyum lebih lebar. "Tidak perlu berterima kasih. Ini bagian dari rutinitas kita sekarang. Aku hanya ingin memastikan kamu merasa nyaman." Fitri merasa hatinya sedikit lebih ringan. Mungkin ini memang bukan pernikahan yang ideal bagi kebanyakan orang, tetapi untuk saat ini, perasaan ini cukup bagi dirinya, suatu rasa tenang yang perlahan tumbuh. Mungkin, seiring waktu, perasaan ini akan berubah menjadi sesuatu yang lebih besar. Mungkin, ia akan menemukan bahwa hidup bersama Pak Ardi bukanlah hal yang buruk. Namun, meskipun ada kedamaian dalam rumah ini, rasa penasaran Fitri tentang masa lalu Pak Ardi masih terus menggelayuti pikirannya. Meskipun pria itu sudah memberitahunya tentang masa lalunya yang penuh perjuangan, ada banyak hal yang masih terasa kabur. Kenapa Pak Ardi tidak pernah berbicara lebih lanjut tentang keluarganya yang dulu? Apa yang sebenarnya terjadi di balik kisah hidupnya yang penuh pengorbanan itu? Dan, yang lebih penting, kenapa Pak Ardi tampak begitu terikat dengan masa lalu yang ia coba lupakan sejak pernikahan mereka? Pak Ardi selalu menghindari topik mengenai keluarga dan masa lalunya. Meski begitu, Fitri merasa ada sebuah ketegangan yang terpendam di sana. Sesuatu yang selalu mengintai di balik sikapnya yang tegas dan tenang. Suatu sore, setelah beberapa minggu menikah, Fitri memutuskan untuk mencoba menggali lebih dalam. Ia tidak bisa terus-menerus hidup dengan rasa penasaran ini. Jika pernikahan mereka memang ingin berjalan dengan baik, ia harus lebih memahami suaminya. Lebih memahami siapa Pak Ardi sebenarnya. Ketika Pak Ardi sedang sibuk mengerjakan tugas di ruang kerjanya, Fitri duduk di ruang tamu, berusaha menyusun kata-kata yang tepat. Ia tahu ini bukanlah topik yang mudah, tetapi ia merasa ia harus menanyakan hal ini. Ia ingin tahu lebih banyak tentang pria yang kini menjadi suaminya, tentang alasan di balik setiap pilihannya, tentang apa yang membuatnya menjadi seperti sekarang. Dengan langkah pelan, Fitri masuk ke ruang kerja Pak Ardi. Pria itu sedang duduk di meja kerjanya, memeriksa beberapa dokumen penting, sementara cahaya matahari sore menyinari ruangannya dengan lembut. Pak Ardi menoleh ke arahnya, lalu meletakkan kacamata yang ia kenakan. "Ada yang bisa saya bantu, Fitri?" Fitri menatapnya sejenak, ragu. Ia merasa sedikit cemas. "Pak Ardi, ada sesuatu yang ingin saya tanyakan." Pak Ardi mengangguk pelan, mempersilakan Fitri duduk di kursi di hadapannya. "Tentu, ada apa?" Fitri menarik napas panjang, mencoba menenangkan diri. "Saya ingin tahu lebih banyak tentang keluarga Pak Ardi. Anda pernah bercerita sedikit tentang masa lalu Anda, tapi saya rasa saya belum tahu banyak tentang keluarga Anda. Terutama apa yang membuat Anda memilih untuk meninggalkan kuliah Anda dulu. Kenapa Anda begitu menahan diri untuk berbicara tentang hal itu?" Pak Ardi terdiam sejenak, wajahnya berubah menjadi lebih serius. Ia menghela napas, seakan tahu bahwa pertanyaan ini akan datang suatu hari. Keluarga memang topik yang sulit. Bagi saya, Fitri, ada banyak kenangan buruk yang saya coba lupakan. Tetapi, mungkin kamu berhak tahu. Aku akan mencoba menjelaskan sedikit. Fitri menatapnya dengan penuh perhatian, berharap Pak Ardi akan membuka diri lebih banyak. Pak Ardi akhirnya mulai bercerita, suaranya penuh dengan kesedihan yang tersembunyi di balik kata-katanya. "Saat aku masih kuliah, keluarga kami adalah keluarga yang sangat terhormat. Ayahku bekerja sebagai seorang pejabat tinggi, dan ibu adalah seorang ibu rumah tangga yang penuh perhatian. Namun, segala sesuatunya berubah saat ayahku terlibat dalam skandal besar yang merusak reputasi kami. Keluarga kami runtuh, dan aku harus kembali ke rumah untuk membantu. Aku terpaksa mengorbankan semua yang telah aku bangun, beasiswa, masa depan,
hanya untuk menjaga keluarga tetap utuh. Itu adalah pilihan yang sangat sulit. Dan aku tidak pernah bisa melupakan perasaan kehilangan yang luar biasa saat itu. Pak Ardi terdiam lagi, menyeka wajahnya dengan tangan. Aku tidak ingin kamu merasa kasihan, Fitri. Tapi aku rasa kamu perlu tahu bahwa apa yang aku lakukan ini bukan hanya untuk dirimu, tetapi juga untuk diriku. Aku ingin memberi kesempatan pada dirimu yang tidak pernah aku dapatkan. Fitri terkejut mendengar cerita itu. Ada begitu banyak beban yang tersimpan dalam hati Pak Ardi, dan kini ia mulai menyadari bahwa pernikahan ini lebih dari sekadar transaksi finansial atau kewajiban. Itu adalah kesempatan untuk memperbaiki kesalahan masa lalu dan meraih impian yang terpendam. Saya tidak tahu harus berkata apa, Pak Ardi, kata Fitri pelan, merasa tersentuh. Tapi saya akan berusaha sebaik mungkin. Saya akan mendukung Pak Ardi. Kita bisa melangkah bersama. Pak Ardi menatapnya dengan mata yang penuh kehangatan, seolah-olah untuk pertama kalinya ia benar-benar melihatnya sebagai pasangan sejati. Terima kasih, Fitri. Aku tahu kita akan melewati ini bersama. Fitri merasa sebuah ikatan baru mulai terbentuk di antara mereka. Meskipun semuanya masih terasa asing dan belum sepenuhnya nyaman, ia tahu bahwa pernikahan ini telah memberikan mereka peluang yang tak terduga. Mungkin inilah saatnya untuk mulai menulis bab baru dalam hidup mereka. Bab yang penuh dengan pengorbanan, kesempatan kedua, dan harapan untuk masa depan yang lebih baik. Pagi itu, kabut tipis masih menutupi permukaan kota, memberikan kesan bahwa dunia sedang dalam keadaan tidur. Namun, di dalam rumah sederhana milik Fitri dan Pak Ardi, kehidupan terus berlanjut dengan ritme yang semakin terasa alami. Setiap pagi, Fitri bangun lebih awal, menikmati secangkir kopi, dan meresapi hari yang baru. Meskipun masih ada banyak ketidakpastian yang mengelilinginya, satu hal yang jelas, ia mulai merasa nyaman dengan rutinitasnya. Namun, kenyamanan itu tidak menghilangkan ketegangan yang terus menggelayuti pikirannya. Masih ada banyak hal yang belum ia ketahui, banyak pertanyaan yang mengendap tanpa jawaban. Salah satunya adalah tentang masa depan kuliahnya dan peran Pak Ardi yang kini semakin mendalam dalam hidupnya. Semua itu terasa semakin rumit seiring berjalannya waktu. Sejak pernikahan mereka, Fitri selalu berusaha sekuat tenaga untuk menjaga keseimbangan antara peran barunya sebagai seorang istri dan sebagai mahasiswi. Setiap hari, ia menghabiskan waktunya untuk belajar dan mempersiapkan tugas kuliah, sementara Pak Ardi bekerja keras di kantor atau mengajar di kampus. Meskipun banyak yang bisa dipelajari dari Pak Ardi, terkadang Fitri merasa sedikit terjebak dalam situasi ini. Ia merasa terikat oleh kewajiban dan rasa terima kasih yang mendalam kepada pria yang telah membantunya. Namun, hari itu, sebuah keputusan besar datang dengan cara yang tak terduga. Pada sore hari, ketika Fitri sedang duduk di ruang tamu, meninjau materi kuliah yang diberikan oleh Pak Ardi, ia mendengar pintu depan terbuka. Dari suara langkah kaki, ia tahu bahwa Pak Ardi baru saja pulang. Fitri tersenyum, meskipun ada sedikit kecemasan yang muncul. Belakangan ini, mereka lebih sering berbicara tentang masa depan, terutama tentang rencana Pak Ardi yang ingin membantu Fitri meraih impian kuliahnya. Fitri, panggil Pak Ardi dari ambang pintu. Aku ingin berbicara denganmu sebentar. Fitri menoleh, meletakkan buku yang sedang ia baca, dan melangkah mendekat. Ada apa, Pak Ardi? Pak Ardi menatapnya dengan serius. Wajahnya yang biasanya tenang kini sedikit lebih tegang, seolah ada sesuatu yang berat di pikirannya. Aku baru saja menerima tawaran kerja sama dari sebuah lembaga pendidikan di luar negeri. Mereka menawarkan program pertukaran dosen. Artinya, aku akan pergi ke luar negeri untuk mengajar selama 1 semester. Fitri terkejut. Luar negeri? Itu kesempatan yang luar biasa, Pak Ardi. Tapi, kenapa Pak Ardi tampak cemas? Pak Ardi menghela napas panjang, seakan mencoba menenangkan dirinya sendiri sebelum melanjutkan. Aku memang harus pergi, Fitri. Tapi aku tahu, ini akan mengubah banyak hal. Kita harus memutuskan apa yang akan terjadi selanjutnya.
Kamu bisa melanjutkan kuliah tanpa aku di sini, dan aku yakin kamu bisa. Tapi ada satu hal yang masih menggangguku. Aku tidak ingin kamu merasa sendirian saat aku pergi. Aku tahu kamu sudah berusaha keras, tapi aku juga ingin memastikan kita bisa menjaga hubungan ini. Fitri merasa dadanya sesak mendengar kata-kata Pak Ardi. Perasaan campur aduk muncul begitu saja. Di satu sisi, ia tahu bahwa ini adalah kesempatan besar bagi Pak Ardi, dan ia merasa senang untuknya. Tetapi di sisi lain, ia merasa cemas tentang masa depan mereka berdua. Bagaimana jika mereka terpisah begitu lama? Bagaimana jika perasaan mereka berubah seiring waktu? Pak Ardi melanjutkan. Aku ingin kamu tetap melanjutkan kuliah, Fitri. Aku ingin kamu mencapai apa yang kamu impikan. Aku tidak ingin keputusan kita untuk menikah membuatmu merasa terhambat. Jadi, aku berpikir, mungkin kita bisa membuat kesepakatan baru. Fitri merasa bingung. Kesepakatan baru? Apa maksudnya, Pak Ardi? Pak Ardi menatapnya dengan lembut. Aku akan pergi ke luar negeri, dan selama aku di sana, kamu bisa fokus sepenuhnya pada kuliahmu. Aku akan tetap memberikan dukungan dari jauh. Mungkin ini bukan pernikahan yang sempurna, tapi kita bisa terus berusaha untuk membuatnya bekerja. Aku ingin kamu punya kebebasan untuk mengejar impianmu tanpa harus merasa terikat oleh apapun. Fitri diam, mencerna apa yang baru saja dikatakan Pak Ardi. Sejujurnya, ia merasa terharu. Perasaan yang selama ini ia kira hanya datang dari kewajiban, kini berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih tulus. Pak Ardi ingin memberinya kebebasan, ingin agar ia bisa mengejar cita-cita tanpa ada beban. Itu adalah pengorbanan besar, bahkan lebih besar daripada yang bisa ia bayangkan. Pak Ardi, saya tidak tahu harus berkata apa, kata Fitri akhirnya, suaranya bergetar. Saya selalu merasa tidak cukup bisa membalas kebaikan Pak Ardi, tetapi jika Pak Ardi pergi ke luar negeri, itu pasti akan sangat sulit. Tapi saya juga tidak ingin menghalangi kesempatan Pak Ardi. Mungkin ini memang keputusan yang terbaik. Pak Ardi tersenyum tipis, mengangguk pelan. Aku tidak mengharapkan balasan, Fitri. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa ini bukan tentang kita, terpisah atau bersama. Ini tentang kesempatan yang bisa kita ambil untuk diri kita masing-masing. Ini adalah keputusan yang kita buat bersama, dan aku yakin kita akan baik-baik saja. Fitri terdiam, meresapi kata-kata Pak Ardi. Tiba-tiba, ia merasa dunia ini penuh dengan pilihan yang harus diambil, dan setiap pilihan membawa konsekuensi. Ia tahu bahwa keputusan untuk berpisah sementara ini akan sangat sulit, tetapi di sisi lainnya, ia juga merasa bahwa ini adalah langkah yang tepat bagi mereka berdua. Jika itu yang terbaik untuk kita, Pak Ardi. Saya setuju, kata Fitri akhirnya. Saya akan berusaha sekuat tenaga. Saya tidak akan menyia-nyiakan kesempatan ini. Pak Ardi mendekat, lalu meraih tangan Fitri dengan lembut. Terima kasih, Fitri. Aku bangga padamu. Ini tidak akan mudah, tapi aku yakin kita bisa melewati semuanya. Sejak saat itu, perasaan antara mereka mulai berubah. Ada rasa hormat yang lebih dalam. Dan meskipun keputusan itu membawa mereka pada jarak fisik, mereka merasa lebih dekat daripada sebelumnya. Fitri tahu, masa depan mereka penuh dengan ketidakpastian. Namun satu hal yang pasti, mereka saling mendukung, dan itu lebih penting dari apapun. Dalam keheningan malam itu, Fitri merenung. Keputusan untuk melangkah maju bukanlah hal yang mudah. Tetapi dalam keputusan itulah mereka menemukan kekuatan untuk menghadapi segala tantangan yang ada di depan mereka. Minggu-minggu berlalu, dan keputusan Pak Ardi untuk menerima tawaran mengajar di luar negeri semakin dekat dengan kenyataan. Persiapan untuk keberangkatannya mulai menjadi bagian dari rutinitas mereka berdua. Setiap kali Fitri melihat Pak Ardi mengemas barang-barangnya atau mengurus dokumen perjalanan, hatinya terasa berat. Ia tahu betapa besar kesempatan yang datang untuk suaminya, dan ia tahu bahwa ini adalah langkah yang harus mereka ambil. Namun, perasaan cemas dan ragu juga semakin menggerogoti dirinya. Pak Ardi berusaha memberikan semangat pada Fitri. Setiap kali mereka duduk bersama, ia akan menyemangati Fitri untuk terus fokus pada kuliah dan impian yang mereka bangun bersama. Tapi,
Meskipun kata-kata Pak Ardi penuh dengan keyakinan, Fitri merasa kesepian. Kepergian Pak Ardi bukan hanya tentang kehilangan teman hidup, tetapi juga tentang kehilangan kepercayaan dirinya sendiri. Malam itu, setelah seharian sibuk mempersiapkan segala sesuatunya, Pak Ardi duduk di ruang tamu, di samping Fitri yang sedang mempersiapkan tugas kuliahnya. Hening sejenak, hanya terdengar suara ketikan keyboard laptop. Fitri merasa ada ketegangan yang terpendam di udara. Meskipun mereka sering berbicara tentang masa depan dan perencanaan, ada sesuatu yang belum terucapkan, sesuatu yang terus mengganjal di hati Fitri. Pak Ardi akhirnya membuka pembicaraan. "Fitri, aku tahu ini tidak mudah untukmu. Aku akan pergi beberapa bulan. Aku ingin kamu tahu, meskipun kita terpisah jarak, aku akan tetap mendukungmu. Aku percaya kamu bisa meraih apa yang kamu inginkan." Fitri menatapnya, matanya sedikit kabur karena air mata yang mulai menggenang. "Pak Ardi, saya hanya merasa takut. Takut semuanya akan berubah. Takut kalau saya tidak bisa menyeimbangkan kuliah, hidup, dan semua yang telah kita bangun bersama." Pak Ardi terdiam sejenak, lalu meraih tangan Fitri. "Aku tahu, Fitri, ini bukan keputusan yang mudah. Tapi ingat, kita selalu punya waktu untuk saling mendukung. Jarak ini bukanlah akhir dari segalanya, tetapi hanya sebuah ujian untuk melihat seberapa kuat kita mempertahankan apa yang kita punya." Namun, saat Pak Ardi berkata demikian, perasaan Fitri mulai bertumbuh menjadi sesuatu yang lebih besar, lebih mendalam. Ia tidak hanya takut akan jarak fisik yang memisahkan mereka, tetapi juga takut pada kenyataan bahwa ada sesuatu yang mulai berubah dalam dirinya. Sesuatu yang tidak ia harapkan, namun kini muncul begitu nyata. Rasa ketertarikan yang semakin tumbuh terhadap Pak Ardi, yang dulunya hanya sekadar rasa terima kasih, mulai berubah menjadi sesuatu yang lebih kuat dan lebih mendalam. Semakin sering mereka berbicara tentang masa depan, semakin jelas bagi Fitri bahwa ada perasaan yang semakin tumbuh dalam dirinya. Pak Ardi tidak hanya pria yang memberinya kesempatan untuk kuliah, tetapi juga sosok yang sangat ia kagumi. Setiap kata-katanya selalu memberi rasa aman. Setiap tindakannya menunjukkan perhatian yang tulus. Meskipun pernikahan mereka dimulai dari sebuah kebutuhan, kini ada perasaan yang lebih dari sekadar rasa terpaksa atau kewajiban. Namun, di balik perasaan itu, Fitri merasa bingung. Ia takut jika ia terlalu menunjukkan perasaannya, itu akan merusak segalanya. Terlebih lagi, Pak Ardi yang sudah memberikan begitu banyak pengorbanan untuknya, tidak mungkin memiliki perasaan yang sama. Apakah itu hanya perasaan sementara? Ataukah ini memang cinta yang sedang berkembang, meski dengan cara yang tak terduga? Hari keberangkatan Pak Ardi semakin dekat, dan perasaan Fitri semakin campur aduk. Di satu sisi, ia merasa bahagia karena kesempatan besar untuk Pak Ardi, namun di sisi lain, hatinya terikat oleh perasaan yang belum terungkapkan. Ketika mereka duduk bersama di meja makan malam itu, Fitri merasa ada yang berbeda. Pak Ardi yang sedang mengaduk kopi, berhenti sejenak dan menatap Fitri. "Fitri, aku tahu pernikahan kita dimulai dengan alasan yang tidak biasa, tapi aku merasa ada sesuatu yang lebih dalam di sini, sesuatu yang tidak bisa aku ungkapkan dengan kata-kata." Fitri menelan ludahnya. "Pak Ardi, apa yang Pak Ardi maksud?" Pak Ardi menghela napas, matanya tampak lebih serius dari biasanya. "Aku merasa kita sudah melewati banyak hal bersama. Aku ingin kamu tahu bahwa aku menghargai setiap usaha yang kamu lakukan, setiap pengorbananmu. Aku tidak pernah menyesali keputusan untuk menikahimu." Fitri merasakan jantungnya berdegup lebih cepat. Kata-kata Pak Ardi terasa seperti angin sepoi-sepoi yang menyentuh hatinya. Ia merasa seolah-olah dunia berhenti sejenak, hanya ada mereka berdua di ruang itu. Dan saat itulah, kata-kata yang sudah lama ingin Fitri ucapkan, keluar begitu saja. "Saya juga tidak menyesali keputusan ini, Pak Ardi," kata Fitri dengan suara gemetar. Saya rasa saya mulai memahami perasaan saya terhadap Pak Ardi. Saya tidak tahu apakah ini benar atau salah, tapi saya merasa ada sesuatu yang lebih dalam dari sekadar rasa terima kasih. Saya merasa terhubung dengan Pak Ardi lebih dari
yang saya kira. Ada keheningan yang mendalam di ruangan itu. Pak Ardi menatapnya dengan mata yang penuh makna, seolah mencerna kata-kata Fitri. Lalu, perlahan, ia mengangguk. Sebuah senyuman tulus muncul di bibirnya. "Fitri," katanya pelan, "aku juga merasakan hal yang sama. Aku sudah mencoba mengabaikan perasaan ini. Berpikir bahwa ini hanya masalah waktu. Tapi semakin aku mengenalmu, semakin aku merasa bahwa perasaan ini tidak bisa disembunyikan lagi." Fitri merasa sebuah beban berat terangkat dari hatinya. Semua keraguan dan kecemasan yang selama ini ia pendam, seolah menguap begitu saja. Ternyata, perasaan itu bukan hanya datang dari satu pihak saja. Mereka berdua telah menjalani perjalanan ini bersama, dan sekarang ada kenyataan yang tak bisa dipungkiri lagi, bahwa mereka saling mencintai. Namun, di tengah kebahagiaan itu, ada juga rasa takut yang muncul. Mereka berdua tahu bahwa perjalanan ini masih panjang dan penuh tantangan. Kepergian Pak Ardi ke luar negeri adalah ujian pertama bagi hubungan mereka yang baru saja berkembang. Tetapi untuk pertama kalinya, Fitri merasa yakin bahwa apapun yang terjadi, mereka bisa melewatinya bersama. Malam itu mereka duduk berdua, berbicara tentang banyak hal. Tidak ada lagi keraguan atau kecemasan yang menghalangi mereka. Hanya ada dua hati yang saling memahami, dan sebuah perjalanan yang baru saja dimulai. Di malam yang sunyi itu, di bawah cahaya bintang yang samar, mereka merasa lebih dekat dari sebelumnya. Mungkin pernikahan ini dimulai dengan alasan yang tidak biasa, tapi kini mereka tahu bahwa perjalanan ini adalah kesempatan untuk menemukan cinta yang sejati, yang tumbuh dengan cara yang paling tak terduga. Keberangkatan Pak Ardi akhirnya tiba. Hari itu, suasana di rumah mereka terasa sangat berbeda. Sepi, penuh dengan kesunyian yang berat. Pagi-pagi sekali, setelah sarapan sederhana bersama, mereka berdua mengemas barang-barang terakhir yang harus dibawa. Ada perasaan aneh yang menyelimuti Fitri. Di satu sisi, ia tahu bahwa ini adalah keputusan yang tepat. Sebuah kesempatan besar bagi Pak Ardi untuk melanjutkan hidupnya dan mengejar apa yang selama ini tertunda. Tetapi di sisi lain, ia merasakan kekosongan yang sangat dalam. Kepergian Pak Ardi berarti lebih dari sekadar berpisah sementara. Itu adalah perpisahan yang menguji sejauh mana hubungan mereka bisa bertahan. Ketika mereka tiba di bandara, suasana semakin terasa mencekam. Pak Ardi memandang Fitri dengan senyuman tipis di bibirnya, namun di matanya terlihat kecemasan yang mendalam. Fitri merasakan kehangatan yang sama, meskipun mereka berdua tahu bahwa mereka harus menahan diri agar tidak menangis. Ada banyak hal yang belum mereka bicarakan, banyak perasaan yang belum terungkap. Namun, kata-kata tampaknya tak cukup mewakili segala sesuatu yang mereka rasakan. "Fitri," kata Pak Ardi lembut. Tangannya meraih tangan Fitri. "Aku akan merindukanmu. Aku tahu ini tidak mudah, tapi aku akan kembali. Aku janji." Fitri menatapnya dengan mata berkaca-kaca, berusaha menahan tangis yang hampir tumpah. "Saya akan merindukan Pak Ardi juga," kata Fitri, suara tremor di ujung kata-katanya. "Saya akan berusaha terus melanjutkan kuliah, seperti yang Pak Ardi harapkan. Saya akan baik-baik saja." Pak Ardi menarik napas panjang, dan untuk sesaat, keduanya terdiam, merasakan betapa beratnya perpisahan ini. Meskipun mereka saling mencintai, namun kenyataan bahwa jarak akan memisahkan mereka menjadi penghalang yang sangat nyata. Akhirnya, pengumuman keberangkatan pesawat terdengar di Siantero Bandara, mengingatkan mereka bahwa waktu sudah semakin habis. Pak Ardi memberikan pelukan terakhir kepada Fitri. Sebuah pelukan yang begitu penuh makna, seolah mengandung harapan dan doa yang tak terucapkan. Mereka saling menatap satu sama lain untuk terakhir kalinya sebelum Pak Ardi melangkah pergi ke ruang tunggu. "Jaga dirimu baik-baik," kata Pak Ardi, suaranya berat. "Aku akan selalu ada di sini, meskipun kita terpisah jauh." Fitri mengangguk, meskipun hatinya terasa hancur. "Sampai bertemu, Pak Ardi." Saat Pak Ardi menghilang di balik pintu ruang tunggu, Fitri merasa seolah seluruh dunia berhenti berputar. Rasa sepi yang mencekam mulai merasuk ke dalam setiap sudut tubuhnya. Ia mencoba menguatkan diri, meyakinkan dirinya bahwa semua ini adalah bagian dari sebuah proses yang harus dijalani. Namun,
Seiring dengan berjalannya waktu, perasaan itu semakin terasa dalam. Jarak yang semula ia kira akan memberikan ruang bagi kebebasan, kini justru menghadirkan rasa kesepian yang begitu tajam. Malam-malam pertama setelah kepergian Pak Ardi, Fitri merasa seperti kehilangan arah. Setiap sudut rumah yang dulunya terasa hangat, kini terasa kosong. Tempat tidur mereka, yang sebelumnya selalu penuh dengan obrolan ringan sebelum tidur, kini terasa sepi. Hanya suara detakan jam dinding yang menemani kesunyian yang ada. Fitri berusaha fokus pada kuliahnya, namun setiap kali ia duduk di depan laptop atau membuka buku, pikirannya kembali melayang pada Pak Ardi. Bagaimana kabarnya di sana? Apakah ia merindukannya seperti ia merindukannya? Semua pertanyaan itu terus menghantuinya, mengganggu konsentrasi dan membuatnya merasa jauh lebih kesepian dari sebelumnya. Hari-hari berlalu dengan kecepatan yang menakutkan. Fitri mulai terbiasa dengan rutinitas barunya. Ia bangun pagi, pergi ke kampus, dan pulang ke rumah yang terasa semakin kosong tanpa kehadiran Pak Ardi. Meskipun ia terus berusaha untuk menyibukkan diri, ada saat-saat tertentu ketika kesendirian itu menjadi begitu sulit untuk diterima. Suatu malam, Fitri duduk di balkon rumah mereka, menatap langit yang penuh bintang. Ia ingat betul bagaimana malam-malam itu dulu mereka habiskan bersama, berbicara tentang impian dan harapan, tertawa tentang hal-hal kecil yang tak penting. Tetapi malam ini, bintang-bintang itu terasa jauh, seakan mengingatkannya pada jarak yang tak terhitung antara dirinya dan Pak Ardi. Tiba-tiba, ponsel Fitri berbunyi. Ia mengambilnya dengan cepat, berharap itu adalah pesan dari Pak Ardi. Dan benar saja, di layar ponselnya muncul nama Pak Ardi. Fitri merasa jantungnya berdebar cepat. Dengan tangan yang sedikit gemetar, ia membuka pesan itu. Pak Ardi. Fitri, aku sudah tiba dengan selamat, tapi aku merasa ada yang hilang tanpa kamu di sini. Aku berharap kamu baik-baik saja. Jangan terlalu khawatir tentangku. Aku akan selalu ada di sini. Fitri tersenyum kecil membaca pesan itu. Walaupun hanya sebuah pesan singkat, rasanya seperti ada kehangatan yang mengalir ke dalam hatinya. Setidaknya, Pak Ardi masih memikirkannya. Meskipun mereka terpisah jauh, komunikasi ini memberikan sedikit penghiburan bagi Fitri yang mulai merasa kesepian. Namun, meskipun ada pesan-pesan singkat dari Pak Ardi yang datang dari waktu ke waktu, ada perasaan kosong yang sulit untuk dihilangkan. Setiap malam, Fitri merasa seperti ada ruang hampa yang semakin melebar antara dirinya dan dunia yang ia kenal. Ia merasa terasing, bahkan dalam rumahnya sendiri. Kuliah, pekerjaan, semuanya menjadi seperti rutinitas yang tak berarti jika dibandingkan dengan perasaan yang sedang ia alami. Suatu malam, ketika Fitri duduk di meja makan, menatap selembar kertas yang penuh dengan catatan kuliah, ia menerima sebuah telepon. Di layar, muncul nama Pak Ardi. Dengan cepat, Fitri mengangkat telepon itu. Pak Ardi, serunya, mencoba menyembunyikan rasa rindu yang mendalam dalam suaranya. Fitri, suara Pak Ardi terdengar sedikit serak. Aku tahu ini tidak mudah. Aku merasa seperti ada yang hilang, dan itu adalah kamu. Fitri menahan napas, suaranya sedikit gemetar. Saya juga merindukan Pak Ardi. Setiap hari rasanya semakin berat tanpa Pak Ardi di sini. Pak Ardi terdiam sejenak, lalu berkata dengan suara yang lebih lembut. Jangan terlalu khawatir, Fitri. Kita akan melewati ini. Aku tahu kita bisa. Aku ingin kamu tetap kuat, tetap mengejar impianmu. Kita akan bertahan sampai saatnya kita bertemu lagi. Fitri menatap ponselnya, merasakan air mata mulai menggenang di matanya. Meskipun hanya suara di ujung telepon yang menghubungkan mereka, perasaan itu begitu nyata. Jarak yang memisahkan mereka kini menjadi ujian nyata bagi keduanya. Ujian yang menguji seberapa kuat mereka bisa bertahan. Namun, di balik semua kesulitan ini, Fitri menyadari satu hal yang sangat penting. Bahwa meskipun jarak memisahkan mereka, cinta dan harapan tetap ada. Cinta yang tidak terukur oleh waktu dan ruang. Hari-hari berlalu dengan ritme yang semakin berat, namun juga semakin memberi pelajaran bagi Fitri.
Keberadaan Pak Ardi di luar negeri seolah menjadi bayangan yang tak bisa dihindari, meski seringkali hanya muncul dalam bentuk pesan singkat atau telepon malam. Meskipun mereka tetap berusaha menjaga komunikasi, jarak yang memisahkan mereka terasa semakin menambah ruang kosong yang sulit dijembatani. Fitri merasa seperti sedang berjalan sendirian, meskipun di hatinya masih ada perasaan yang kuat untuk Pak Ardi. Di kampus, Fitri semakin menunjukkan perkembangan yang luar biasa. Semangat yang diberikan oleh Pak Ardi, meskipun jauh, ternyata menjadi bahan bakar yang membuatnya terus maju. Nilai-nilainya semakin membaik, dan dia mendapatkan pujian dari para dosen. Namun, di balik prestasinya, ada kesedihan yang terus mengganggu pikirannya. Setiap malam, ia selalu merasa hampa. Ia rindu akan keberadaan Pak Ardi, bukan hanya sebagai suaminya, tetapi juga sebagai sosok yang selalu memberikan arahan dan perlindungan. Namun, kehidupan selalu penuh dengan kejutan. Suatu hari, ketika Fitri sedang menyelesaikan tugas di perpustakaan kampus, ia menerima pesan dari Pak Ardi yang tak terduga. Pak Ardi, Fitri, ada sesuatu yang harus aku ceritakan, sesuatu yang selama ini aku sembunyikan darimu. Pesan singkat, itu membuat hati Fitri berdebar. Tiba-tiba, rasa cemas yang belum pernah ia rasakan muncul kembali. Ada banyak hal yang belum ia ketahui tentang Pak Ardi, meskipun mereka sudah menikah. Perasaan cemas itu semakin dalam ketika ia membaca kata-kata selanjutnya. Pak Ardi, aku ingin kamu tahu bahwa alasan aku memutuskan untuk menikahimu bukan hanya karena aku ingin membantu biaya kuliahmu. Ada hal lain yang lebih besar dari itu. Aku ingin memberimu kesempatan kedua. Fitri terdiam, membaca pesan itu berulang kali. Kata-kata itu begitu ambigu, namun penuh makna. Kesempatan kedua untuk apa? Untuk siapa? Apa yang Pak Ardi maksudkan? Rasa penasaran dan kecemasan menghantuinya. Ia memutuskan untuk segera menelepon Pak Ardi. Pak Ardi, ada apa? Apa yang Pak Ardi sembunyikan dariku? Suara Fitri terdengar lebih panik dari yang ia inginkan. Pak Ardi menjawab dengan suara yang lebih dalam dari biasanya. Fitri, ada sesuatu yang harus aku ungkapkan. Sesuatu tentang masa laluku yang tidak pernah aku ceritakan padamu. Sesuatu yang akan membuatmu mengerti kenapa aku melakukan semuanya ini. Fitri bisa merasakan ketegangan dalam suara Pak Ardi. Hatinya semakin tak menentu, dan ia berusaha menenangkan dirinya. Apa yang terjadi, Pak Ardi? Pak Ardi terdiam sejenak, seolah mencari kata-kata yang tepat. Lalu ia mulai berbicara, dengan suara yang sedikit serak, namun tegas. Dulu, aku adalah seorang mahasiswa berprestasi. Aku mendapatkan beasiswa penuh untuk melanjutkan studi di luar negeri. Aku sangat bersemangat, Fitri. Aku bahkan sudah memiliki segala sesuatu yang aku impikan. Sampai kemudian kehidupan keluargaku berubah total. Ayahku jatuh sakit, dan aku harus kembali ke rumah untuk mengurusnya. Aku kehilangan kesempatan itu. Kuliahku terhenti, dan aku merasa hidupku hancur. Fitri terkejut. Semua yang Pak Ardi katakan terdengar begitu jauh dari gambaran yang ia miliki tentang pria itu. Pak Ardi, saya tidak tahu. Pak Ardi melanjutkan. Itulah alasan kenapa aku ingin membantu kamu, Fitri. Aku tidak ingin kamu merasa terjebak atau merasa tidak punya pilihan. Aku ingin kamu mendapatkan kesempatan yang aku pernah kehilangan. Aku menikahimu bukan hanya untuk membantumu secara finansial, tapi karena aku ingin kamu melanjutkan apa yang aku tinggalkan. Aku ingin kamu meraih apa yang aku tidak bisa raih. Kata-kata itu seperti petir yang menghantam hati Fitri. Ia merasa dunia ini berputar begitu cepat. Pak Ardi, yang selama ini ia anggap hanya sebagai dosen yang baik, ternyata memiliki sebuah masa lalu yang begitu kompleks. Ia menikahinya bukan hanya karena rasa kasihan atau kewajiban, tetapi karena sebuah keinginan tulus untuk memberinya kesempatan untuk meraih impian yang ia sendiri tidak bisa wujudkan. Fitri terdiam lama. Perasaan campur aduk memenuhi dirinya, terkejut, bingung, dan juga terharu. Selama ini, ia merasa seolah pernikahan mereka adalah jalan keluar dari sebuah kesulitan. Tetapi ternyata, Pak Ardi telah memberikan lebih dari itu. Ia memberinya kesempatan untuk mengejar impian yang selama ini ia dambakan,
sebuah kesempatan yang sebelumnya hanya ada di dalam angan-angan. Akhirnya Fitri berbicara, suaranya bergetar. Pak Ardi, saya tidak tahu harus berkata apa. Ini semua begitu berat. Saya merasa tidak layak menerima semua ini. Tetapi saya juga merasa sangat berterima kasih. Saya tidak tahu bagaimana saya bisa membalas semua ini. Pak Ardi menghela napas, dan dalam suaranya yang lembut ia berkata, "Kamu tidak perlu membalas apapun, Fitri. Yang penting bagiku adalah kamu bisa melanjutkan impianmu, mencapai apa yang aku tidak bisa capai. Aku menikahimu karena aku percaya padamu, karena aku tahu kamu bisa melakukannya." Fitri merasa ada beban berat yang terangkat dari bahunya. Semua yang selama ini ia rasa sebagai beban, kini mulai terasa seperti sebuah hadiah yang luar biasa. Ia menyadari bahwa keputusan untuk menikah dengan Pak Ardi bukan hanya sekadar jalan keluar dari kesulitan finansial, tetapi sebuah jalan menuju masa depan yang lebih baik, sebuah masa depan yang telah lama dinantikan oleh Pak Ardi. Namun, meskipun semuanya terasa begitu jelas sekarang, Fitri juga merasa cemas. Keinginan untuk mengejar impian yang selama ini ia pendam mulai terasa lebih nyata. Tetapi, apakah ia cukup kuat untuk menjalani semua itu tanpa Pak Ardi di sampingnya? Bagaimana jika jalan yang harus ditempuh begitu sulit, jauh lebih sulit dari yang ia bayangkan? Malam itu, Fitri duduk sendiri di balkon rumah mereka, menatap bintang-bintang yang bersinar di langit malam. Meskipun ia merasa begitu terharu dan bersyukur, hatinya juga dipenuhi dengan keraguan. Perjalanan yang akan ia tempuh ke depan bukanlah perjalanan yang mudah, dan ia tahu bahwa banyak tantangan yang menantinya. Namun, satu hal yang pasti, ia kini memiliki kekuatan yang baru, sebuah keyakinan bahwa ia tidak berjalan sendirian. Pak Ardi, meskipun jauh, akan selalu ada di sana, memberikan dukungan yang tak terhingga. Keputusan itu telah dibuat. Sekarang, yang terpenting adalah melangkah maju dan meraih impian. Sebuah impian yang tidak hanya milik Fitri, tetapi juga milik Pak Ardi yang telah memberinya kesempatan untuk mewujudkannya. Seiring berjalannya waktu, hidup Fitri semakin penuh dengan dinamika yang tak terduga. Keputusan untuk mengejar impian yang selama ini tertunda kini menjadi kenyataan yang harus dihadapi dengan segala tantangannya. Di kampus, ia semakin dikenal sebagai mahasiswa yang memiliki dedikasi tinggi. Semua berkat dorongan dari Pak Ardi yang, meskipun jauh, selalu mengirimkan kata-kata penyemangat yang memotivasi Fitri untuk terus berjuang. Namun, semakin hari semakin terasa bahwa perjalanan ini bukanlah jalan yang mudah. Fitri menghadapi banyak hal yang membuatnya semakin tertekan. Tugas kuliah yang menumpuk, proyek yang semakin sulit, dan rasa rindu yang kian mendalam terhadap Pak Ardi membuat hari-harinya penuh dengan beban emosional. Suatu sore, saat ia sedang duduk di perpustakaan kampus, menatap layar laptop yang penuh dengan catatan, tiba-tiba ponselnya bergetar. Itu adalah pesan dari Pak Ardi. Pak Ardi, Fitri, aku tahu ini tidak mudah untukmu, tapi aku ingin kamu tahu bahwa aku sangat bangga padamu. Aku tahu kamu sedang berjuang, dan aku percaya kamu bisa melakukannya. Jangan biarkan dirimu terbebani. Aku selalu ada untukmu, meskipun jarak memisahkan kita. Pesan itu membuat mata Fitri terasa hangat. Ia menatap layar ponselnya, membaca pesan itu berulang kali. Setiap kali membaca kata-kata Pak Ardi, ia merasa seolah mendapat kekuatan baru untuk menghadapi hari-hari yang semakin penuh tantangan. Namun, meskipun Pak Ardi selalu ada dalam pikirannya, ada sebuah kesadaran yang mulai menyelimuti Fitri. Meskipun ia sangat mencintai Pak Ardi, ia merasa bahwa hidupnya kini menjadi begitu bergantung pada sosok itu. Semua yang ia lakukan terasa terikat dengan harapan yang telah ditanamkan oleh Pak Ardi. Namun, di sisi lain, ia merasa rindu akan kebebasan. Kebebasan untuk mengejar impian dan menentukan langkahnya sendiri, tanpa selalu merasa ada beban berat yang mengiringinya. Fitri mengerti bahwa meskipun Pak Ardi memberikan dukungan yang tak terhingga, ia harus bisa berdiri di atas kaki sendiri. Keberhasilan yang ingin ia capai tidak bisa hanya berdasarkan pada dukungan orang lain, meskipun itu adalah orang yang sangat ia cintai. Beberapa minggu kemudian, Fitri mendapat kesempatan untuk mengikuti sebuah konferensi akademik di luar kota.
Ini adalah kesempatan besar bagi dirinya untuk memperdalam pengetahuannya dan menunjukkan kemampuannya. Namun, rasa cemas dan takut mulai menghantuinya. Ia merasa tidak yakin apakah ia siap untuk menghadapi tantangan ini sendirian, tanpa ada Pak Ardi di sisinya. Meski begitu, ia tahu ini adalah momen yang sangat penting bagi perjalanan hidupnya. Saat malam sebelum keberangkatan, Fitri duduk sendirian di kamar. Ponselnya ada di atas meja, dan ia merasa ragu untuk menghubungi Pak Ardi. Ia ingin membuktikan pada dirinya sendiri bahwa ia bisa melewati ini tanpa selalu bergantung pada orang lain. Tapi di saat yang sama, rasa rindu itu begitu mendalam, dan ia merasa terpecah antara ingin berbagi perasaan dan keinginannya untuk berdiri sendiri. Akhirnya, ia mengangkat ponselnya dan mengirim pesan singkat kepada Pak Ardi Fitri. Pak Ardi, besok saya berangkat ke konferensi. Saya merasa cemas dan takut, tapi saya juga tahu ini adalah kesempatan besar. Doakan saya bisa melakukannya dengan baik. Tak lama kemudian, pesan balasan dari Pak Ardi muncul. Pak Ardi, aku tahu kamu bisa melakukannya, Fitri. Ini adalah langkah besar, dan aku yakin kamu akan berhasil. Jangan takut untuk menunjukkan siapa dirimu. Kamu sudah jauh lebih kuat dari yang kamu pikirkan. Mendapatkan pesan itu, hati Fitri terasa lebih lega. Walaupun ia ingin belajar untuk berdiri sendiri, dukungan Pak Ardi tetap memberi rasa tenang di hatinya. Meskipun mereka jauh, perasaan itu tidak pernah pudar. Itu adalah pengingat bahwa cinta mereka, meskipun terhalang jarak, tetap ada. Namun, Fitri juga menyadari bahwa untuk benar-benar tumbuh dan menjadi pribadi yang mandiri, ia harus mulai belajar untuk menghadapi dunia ini tanpa ketergantungan yang berlebihan pada siapapun, termasuk Pak Ardi. Keesokan harinya, Fitri berangkat menuju konferensi dengan rasa cemas yang masih menghinggapinya. Namun, di dalam dirinya juga ada rasa optimisme yang mulai tumbuh. Ia akan mengambil langkah ini untuk dirinya sendiri, bukan hanya untuk memenuhi harapan Pak Ardi, tetapi juga untuk membuktikan bahwa ia bisa sukses dengan usahanya sendiri. Di luar sana, banyak tantangan yang menanti. Namun, Fitri sudah siap. Ia tahu bahwa perjalanan ini hanya akan memperkuat dirinya, dan meskipun ia merindukan kehadiran Pak Ardi, ia juga menyadari bahwa ini adalah langkah penting dalam perjalanan hidupnya. Sementara itu, Pak Ardi di luar negeri juga sedang menghadapi dilema yang sama. Meskipun ia jauh dari Fitri, hatinya tidak bisa lepas dari rasa rindu dan kekhawatiran terhadap istrinya. Ia merasa bangga dengan kemajuan yang telah dicapai Fitri, namun di dalam dirinya ada kerinduan yang mendalam. Ia tahu bahwa Fitri sedang berjuang untuk berdiri sendiri, dan itu adalah hal yang baik. Namun, di saat yang sama, ia merasa sulit untuk melepaskan sepenuhnya. Ia masih ingin melindungi Fitri, memberi nasihat, dan memastikan bahwa segala sesuatunya berjalan dengan baik untuk wanita yang telah ia nikahi. Pak Ardi menghabiskan malam-malamnya merenung tentang apa yang benar-benar ia inginkan dalam hidupnya. Ia telah memberikan banyak pengorbanan untuk Fitri, namun apakah ia sudah memberi cukup ruang bagi dirinya sendiri untuk berkembang? Mengingat apa yang telah terjadi di masa lalu, Pak Ardi merasa bahwa ia harus mulai mempertanyakan, apakah ia benar-benar dapat hidup bahagia dengan keputusan-keputusan yang telah ia buat. Pada malam yang sepi itu, Pak Ardi duduk di ruang kerjanya, menatap foto pernikahannya dengan Fitri. Ia merasa ada keraguan yang menyelimuti dirinya, tetapi juga ada keyakinan yang tak tergoyahkan bahwa keputusan untuk menikahi Fitri adalah yang terbaik. Meskipun ada perasaan kesepian yang menggelayuti hatinya, ia juga tahu bahwa apa yang ia lakukan adalah untuk kebaikan mereka berdua. Kehidupan mereka berdua, meskipun terpisah oleh jarak, kini berjalan di jalur yang penuh dengan pembelajaran dan perubahan. Fitri semakin mengerti tentang pentingnya kemandirian, sementara Pak Ardi berusaha memahami apa artinya hidup tanpa terus-menerus merasa bertanggung jawab untuk orang lain. Mereka berdua tengah menjalani perjalanan yang sulit, tetapi mereka tahu bahwa di ujung jalan, mereka akan bertemu kembali dengan pemahaman yang lebih dalam tentang diri mereka sendiri dan satu sama lain. Kini, perjalanan itu tidak lagi tentang
memenuhi harapan orang lain. Itu adalah perjalanan untuk menemukan siapa mereka sebenarnya dan apa yang benar-benar mereka inginkan dalam hidup ini. Fitri berdiri di atas panggung, di tengah konferensi akademik yang telah ia hadiri. Ratusan mata memandangnya, sementara ia berbicara dengan percaya diri tentang penelitian yang ia kerjakan. Di luar dugaan, seluruh ruang konferensi dipenuhi dengan tepuk tangan meriah. Fitri, yang selama ini merasa selalu terperangkap dalam bayang-bayang kehidupan yang penuh harapan dan ketakutan, kini merasakan sesuatu yang berbeda. Rasa bangga mengalir dalam dirinya. Ini adalah pencapaiannya, hasil dari kerja keras, keberanian, dan tekad yang telah ia bangun selama ini. Pulang dari konferensi, ia merasa lebih dewasa, lebih mandiri, dan lebih mengenal dirinya sendiri. Perjalanan yang panjang ini memberinya banyak pelajaran berharga. Dia tidak hanya berhasil mencapai tujuannya, tetapi juga menemukan kedamaian dalam dirinya. Meskipun jarak memisahkan dirinya dengan Pak Ardi, perasaan itu semakin jelas. Mereka berdua adalah dua individu yang kuat, yang memiliki impian masing-masing, namun saling memberi ruang untuk berkembang. Di bandara, saat Fitri menunggu penerbangannya, untuk kembali ke rumah, ponselnya bergetar. Itu adalah pesan dari Pak Ardi. Pak Ardi, Fitri, aku mendengar tentang keberhasilanmu di konferensi. Aku sangat bangga padamu. Aku tahu ini adalah langkah yang besar, dan kamu melakukannya dengan luar biasa. Aku ingin kamu tahu, meskipun kita jauh, aku selalu ada untukmu. Fitri tersenyum membaca pesan itu. Seiring dengan tumbuhnya rasa bangga pada dirinya sendiri, ia juga merasakan kehangatan dari kata-kata Pak Ardi. Cinta mereka, meskipun terpisah oleh jarak, tetap kokoh dan tidak tergoyahkan. Fitri tahu bahwa meskipun mereka berdua berbeda dalam banyak hal, mereka tetap berjalan bersama dalam satu tujuan, untuk meraih impian yang pernah mereka tinggalkan, dan untuk saling mendukung satu sama lain dalam setiap langkah. Setibanya di rumah, Fitri merasa sebuah kedamaian yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Rumah yang selama ini terasa kosong tanpa Pak Ardi, kini terasa lebih penuh. Kehadiran kenangan akan Pak Ardi, serta pemahaman yang lebih dalam tentang diri dan kehidupan, memberi ruang baru dalam hatinya. Malam itu, setelah beberapa hari yang sibuk, Fitri duduk di balkon rumah mereka, menikmati angin malam yang sejuk. Ia memikirkan perjalanan panjang yang telah ia lalui, keputusan yang diambil, tantangan yang dihadapi, serta perasaan yang berkembang selama ini. Betapa jauh ia telah berkembang sejak pertama kali bertemu dengan Pak Ardi. Sejak pertama kali, ia memutuskan untuk menikahinya demi membantu biaya kuliahnya. Ponselnya bergetar lagi. Kali ini, Pak Ardi menelepon. Dengan hati yang penuh rasa ingin tahu dan sedikit kerinduan, Fitri segera mengangkat telepon itu. Pak Ardi, kata Fitri dengan suara ceria. Fitri, suara Pak Ardi terdengar lebih lembut dari biasanya. Aku ingin, kamu tahu bahwa meskipun kita terpisah jauh, aku merasa lebih dekat denganmu sekarang daripada sebelumnya. Aku bangga dengan perjalananmu, dan aku sangat bersyukur kita bisa melalui semua ini bersama. Fitri terdiam, meresapi kata-kata itu. Pak Ardi, saya juga merasa begitu. Saya tahu kita jauh, tapi saya merasa kita semakin memahami satu sama lain. Saya merasa lebih kuat, lebih siap menghadapi dunia, dan saya berterima kasih pada Pak Ardi karena telah memberi saya kesempatan untuk tumbuh. Pak Ardi tersenyum di ujung telepon, meskipun tidak ada suara yang terdengar. Kamu telah melampaui semua harapan yang aku miliki, Fitri. Aku percaya, ini baru permulaan dari perjalanan yang panjang. Aku berharap kita bisa terus mendukung satu sama lain, meskipun jarak memisahkan kita. Fitri mengangguk meskipun Pak Ardi tidak bisa melihatnya. Kita akan selalu mendukung satu sama lain, Pak Ardi. Saya janji, apa yang telah kita mulai bersama ini akan terus berlanjut, apapun yang terjadi. Beberapa saat setelah telepon ditutup, Fitri duduk termenung, memandang langit yang penuh bintang. Hatinya terasa ringan, tidak lagi dibebani oleh keraguan atau ketakutan. Ia tahu bahwa ia telah memilih jalan yang benar, bukan hanya untuk dirinya, tetapi juga untuk Pak Ardi, yang dengan tulus memberinya kebebasan untuk mengejar impian dan menemukan dirinya sendiri. Kini,
Fitri tidak lagi merasa terjebak dalam sebuah pernikahan yang didasarkan pada kebutuhan finansial, seperti yang ia rasakan saat pertama kali menikah dengan Pak Ardi. Ia telah menemukan bahwa cinta mereka bukan hanya tentang kebutuhan itu. Cinta mereka adalah tentang memberi ruang bagi masing-masing untuk berkembang, untuk mencari tujuan hidup masing-masing, dan untuk terus saling mendukung meskipun dunia menghalangi mereka. Pernikahan mereka bukan lagi sebuah pengorbanan atau beban, melainkan sebuah kemitraan yang tumbuh dalam kepercayaan dan pemahaman yang lebih dalam. Fitri tahu bahwa ia dan Pak Ardi telah menempuh jalan yang penuh dengan tantangan dan air mata. Namun kini mereka berdiri di titik yang sama, dalam kedamaian dan kesadaran akan betapa pentingnya untuk saling memberi kesempatan untuk tumbuh. Dalam perjalanan hidup, terkadang kita harus mengorbankan banyak hal untuk meraih impian kita. Namun kadang-kadang pengorbanan itu bukanlah akhir dari cerita kita, melainkan awal dari sebuah perjalanan yang lebih besar. Fitri dan Pak Ardi telah menemukan bahwa meskipun mereka berada di jalan yang berbeda, keduanya saling melengkapi, dan itu adalah kebahagiaan yang sesungguhnya. Malam itu, Fitri menutup matanya dengan rasa tenang. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, ia merasa damai dengan dirinya sendiri dan dengan hidup yang telah ia pilih. Ini bukanlah akhir dari perjalanan mereka, tetapi sebuah awal baru. Sebuah perjalanan menuju kebahagiaan dan pemahaman yang lebih dalam tentang arti hidup dan cinta. Tamat.